Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Purnomo dan rekan-rekan PF2A. Di video ini saya akan menjelaskan tentang biologi dari sudut pandang ilmu fisika. Sebelum itu, perkenalkan saya Arif Fahriyana, NIM 2108 066013, kelas PF2A, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Wali Songo Semarang. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa pengertian dari ilmu biologi dan ilmu fisika. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup dan kehidupan. Ilmu alam ini mencakup asal-usul, evolusi, fungsi, struktur, dan distribusi organisme hidup. Biologi atau ilmu hayat juga dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu tentang kehidupan makhluk hidup untuk membantu manusia mengenal dirinya sebagai organisme, mengenal lingkungannya, dan hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, ilmu fisika adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penemuan dan pemahaman mendasar hukum-hukum yang menggerakkan materi, energi, ruang, dan waktu. Fisika mencakup konstituen elementer alam semesta dan interaksi-interaksi fundamental di dalamnya. Fisika adalah studi mengenai dunia anorganik dan fisik sebagai lawan dari dunia organik seperti biologi, fisiologi, dan lain-lain. Meskipun fisika terbagi atas beberapa bidang, namun hukum fisika berlaku universal. Untuk itu, terdapat keterkaitan antara biologi dan fisika, di mana ilmu fisika menyediakan dasar untuk biologi. Tanpa adanya ruang, materi, energi, dan waktu yang merupakan komponen yang membentuk alam semesta, maka organisme hidup tidak akan ada. Selanjutnya adalah cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan biologi. Contohnya adalah fisika kedokteran atau fisika medis yang membahas bagaimana penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran atau medis. Dengan adanya prinsip-prinsip fisika, banyak membantu menjelaskan gejala-gejala yang ada dalam ilmu biologi. Cabang ilmu fisika yang berkaitan dengan biologi yang pertama adalah biomaterial. Biomaterial adalah bidang ilmu yang membutuhkan pengetahuan dan pemahaman mendasar dari sifat-sifat material pada umumnya dan interaksi dari material dengan lingkungan biologis. 2. Biooptik. Biooptik tersusun dari kata bio dan optik. Bio berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan optik merupakan bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas-sinar. Fokus utama biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata, yang akan ditinjau dari sisi optiknya. 3. Biolistrik. Biolistrik berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan listrik, atau sering diartikan sebagai listrik yang terdapat pada makhluk hidup. Tegangan listrik pada tubuh kita berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat di dalam tubuh, di mana komposisi ion ekstrasel berbeda dengan komposisi ion intrasel. Keempat, bioelektromagnetik. Bioelektromagnetik adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Biolistrik dan bioelektromagnetik ini merupakan dua aspek dalam bidang kedokteran yang membahas mengenai listrik dan magnet yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Kelima, bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio artinya hidup dan akustika berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul yang saling beradu satu sama lain. Namun, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Keenam, biosensor. Biosensor menurut definisi klasiknya merupakan suatu perangkat atau instrumen analitik yang menggunakan biomolekul seperti enzim, antibodi, jaringan, sel, dan mikroba untuk melakukan pengenalan atau rekognisi mengenai suatu zat biokimia tertentu. Perubahan sifat fisika kimia pada biomolekul yang mempresentasikan informasi ditransduksikan dengan transducer fisis menjadi besaran listrik. 7. Biomolekular. Pengertian biologi molekular merupakan ilmu yang mempelajari fungsi dan organisasi jasad hidup atau organisme ditinjau dari struktur dan regulasi molekular unsur atau komponen penyusunnya. Biologi molekular juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi molekul-molekul hayati serta kontribusi hubungan tersebut terhadap pelaksanaan dan pengendalian berbagai proses biokimia dan biofisika. 8. Biomekanika. Biomekanika adalah ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan mekanika
untuk mendeskripsikan gerakan pada tubuh dan memahami efek gaya dan momen yang terjadi pada tubuh kinetik. Ilmu biomekanika membahas mengenai manusia dari segi kemampuan-kemampuannya seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan ketelitian. Biomekanika didefinisikan sebagai ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. 9. Biotermal. Biotermal berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan thermal yang artinya suhu. Maka biotermal diartikan sebagai panas yang dihasilkan dari makhluk hidup. Dan yang terakhir, ke-10, fisika lingkungan, merupakan ilmu yang mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Pembahasan terakhir merupakan contoh konsep biologi dalam sudut pandang fisika. Contoh pertama, pada bioakustik. Misalnya, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi yang memungkinkan kelelawar melakukan navigasi di dalam gelap. Dengan ilmu fisika, dapat membantu menjelaskan bagaimana proses kelelawar bisa menggunakan gelombang suara untuk melakukan ekolokasi. Contoh kedua, pada biooptik. Mata manusia berfungsi sebagai alat indera untuk melihat. Dan dengan ilmu fisika kita dapat mengetahui bagaimana mata bisa melihat benda-benda yang ada di alam. Sampai abad ke-4 sebelum Masehi, orang masih berpendapat bahwa benda-benda di sekitar kita dapat dilihat oleh mata karena mata mengeluarkan sinar penglihatan. Namun jika mata dapat mengeluarkan sinar penglihatan, tentu saja kita semua bisa melihat jelas pada malam hari atau pada ruangan yang gelap. Tetapi pada kenyataannya kita tidak dapat melihat benda-benda di ruangan yang gelap. Pendapat tersebut merupakan pendapat dari Aristoteles, sedangkan Aristoteles sendiri tidak dapat memberi penjelasan mengapa mata kita tidak mampu melihat benda saat gelap. Kemudian teori terakhir yang diterima pada abad ke-20 yaitu teori yang diungkapkan oleh Alhazen, seorang Mesir di Iskandaria yang berpendapat bahwa benda di sekitar kita dapat terlihat karena benda-benda tersebut memantulkan cahaya atau memancarkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Contoh yang ketiga pada biolistrik. Tubuh manusia adalah medan listrik yang alami, sehingga jika dilihat dari kacamata fisika, di dalam tubuh manusia terdapat banyak aktivitas kelistrikan, seperti kelistrikan dalam sistem syaraf untuk mengantarkan impuls. Kemudian kelistrikan pada jantung, di mana sel membran otot jantung mempunyai kemampuan menuntun suatu perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi yang menghasilkan kontraksi otot, dan ada pula kelistrikan pada otak manusia. Demikian penjelasan dan beberapa contoh ilmu biologi dilihat dari sudut pandang ilmu fisika yang dapat kita perhatikan di dalam diri kita dan lingkungan. Masih terdapat banyak sekali contoh lainnya yang dapat kita amati sehari-hari, yang mungkin terkadang dalam aktivitas kita sebenarnya telah melibatkan biologi dan fisika, hanya saja kita tidak menyadari atau memikirkannya lebih dalam. Demikian penyampaian dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.